Untuk referensi dan data di video ini, bisa dicek di kolom deskripsi atau di akhir video. Kalau kamu merasa semakin hari semakin lemot, bisa jadi kamu sering melakukan sebuah atau beberapa kebiasaan yang akan dibahas satu persatu di video ini. Saran saya, simak sampai selesai video ini karena saya khawatir salah satu aktivitas berikut ternyata merupakan salah satu kebiasaan kamu. Dan sebelum melanjutkan, bagi kamu yang menyukai konten-konten seputar tips pemberdayaan diri dan kisah inspiratif, maka channel ini mungkin tidak ada salahnya untuk kamu subscribe. 1. Menutup kepala saat tidur. Untuk sebagian orang, kebiasaan menutup wajah secara full ketika sedang tidur ini mungkin terasa nyaman. Namun ternyata, kebiasaan yang satu ini ternyata sangat tidak sehat dan membahayakan. Alasannya sangat jelas, menutup kepala saat tidur dapat meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dan mengurangi jumlah oksigen pada otak yang dapat menimbulkan efek berbahaya pada organ penting tersebut. 2. Konsumsi terlalu banyak gula. Kebanyakan dari kita pasti sangat menyukai yang manis-manis. Itulah mengapa kita sangat butuh sekali terhadap gula, baik sebagai bahan makanan agar terasa lebih enak, maupun juga sebagai kebutuhan tubuh kita yang memang sangat memerlukan gula. Namun terlalu banyak mengonsumsi gula juga sangat tidak sehat. Selain membuat kita rawan terkena penyakit diabetes, juga ternyata asupan gula yang berlebihan dalam waktu yang lama dapat mengganggu kemampuan tubuh kita untuk menyerap protein dan nutrisi. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang disebut malnutrisi, yang menghambat pertumbuhan dan menurunkan kinerja otak seseorang. 3. Kebanyakan makan. Seperti yang kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, termasuk berlebihan dalam masalah makan. Terlebih makanan yang berlemak. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah obesitas. Sebuah studi yang dilakukan oleh program Neuroscience Universitas Vanderbilt menemukan bahwa orang yang secara teratur makan makanan berlemak secara berlebihan dapat menderita kerusakan di otak. 4. Memutar earphone terlalu keras. Mendengarkan earphone memang sangat nyaman karena telinga kita bisa menyimak lebih baik apa yang sedang kita dengarkan. Namun, kita perlu hati-hati karena penggunaan earphone secara berlebihan, apalagi jika kita memutarnya terlalu keras, tidak hanya mengancam kesehatan pendengaran kita, tapi juga sangat beresiko merusak jaringan otak yang disebabkan dari gelombang dan tekanan yang berlebihan dari earphone yang kita dengarkan tersebut. 5. Multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama adalah cara terbaik agar cepat mengerjakan banyak hal dengan cepat. Faktanya, selain multitasking membuat suatu pekerjaan menjadi tidak efektif dikarenakan pikiran kita yang bercabang-cabang, multitasking juga dapat membebani sistem kognitif secara berlebihan, meningkatkan hormon stres kortisol serta hormon adrenalin yang dapat merangsang otak bekerja secara berlebihan dan menyebabkan kabut mental atau pemikiran yang kacau. 6. Kurang gaul. Terkadang kita memang membutuhkan waktu untuk sendiri, bahkan untuk beberapa orang, menyendiri adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Namun, kurang berinteraksi atau menyendiri secara ekstrim dan menjauhkan diri kita dari kehidupan bersosial juga tidak sehat. Dalam sebuah penelitian, orang yang kurang berinteraksi dengan orang lain akan rentan mengalami serangan depresi, perasaan kesepian, dan bahkan mempengaruhi kemampuan memori kita. Sebaliknya, hasil studi dari University of Michigan menunjukkan bahwa percakapan 10 menit per hari dengan orang lain secara langsung dapat meningkatkan memori dan kognitif. 7. Malas gerak alias mager. Malas gerak tidak hanya mengganggu produktivitas kita, tapi juga sangat beresiko terhadap kesehatan badan maupun pikiran. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang-orang yang terlalu lama malas mengerjakan pekerjaan fisik dapat beresiko mengalami penipisan di area otak yang berkaitan dengan ingatan. 8. Kurang beristirahat ketika sakit. Datangnya penyakit tidak ada yang tahu, dan terkadang ia bisa datang saat situasi di mana pikiran kita dituntut untuk segera menyelesaikan suatu pekerjaan yang membebani pikiran. Dan dalam kondisi seperti ini, tidak jarang banyak orang yang memaksakan diri untuk tetap berusaha bekerja kendati tubuh sedang tidak baik-baik saja. Padahal memaksa otak untuk tetap bekerja saat kondisi tidak optimal dapat meningkatkan risiko kerusakan pada otak.